Kalian yang lagi nonton video ini pasti lagi cari informasi dan referensi. Kira-kira lebih baik pilih iPad Air 5 atau sekalian beli MacBook Air aja yang sama-sama pakai prosesor M1. Mana yang pas untuk kebutuhan kalian dan yang paling worth it untuk dibeli? Well, membandingkan kedua productivity device ini memang nggak apple to apple ya. Seperti ketika kita bandingin pilih iPad Air atau iPad Pro atau bandingin MacBook Air dengan MacBook Pro, di mana keduanya sama-sama iPad dan sama-sama MacBook. Tapi pasti ada beberapa dari kalian yang sampai sekarang masih bingung, mana sih yang bakal lebih banyak kepake, terutama bagi kalian para pelajar atau mahasiswa, apalagi kalau sudah ngomongin tentang budget. Tapi tunggu deh, sekarang harga MacBook Air yang M1 itu sudah murah kok di reseller resminya sendiri. Sekarang MacBook Air yang M1 itu di harga 13 jutaan yang base model dengan memori 256 GB. Sedangkan di Tokopedia sendiri di harga 11-12 jutaan. Jadi selisihnya 1 jutaan ya. iPad Air 5 sendiri di Tokopedia yang 256 GB itu di harga 10,5-11 jutaan. Harga yang saya cantumkan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan kalau kalian mau lihat-lihat iPad Air 5 atau MacBook Air dari Tokopedia, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Syukur-syukur kalian cocok dan bisa langsung beli. Saya tidak membandingkan iPad Air 5 base model yang 64 GB karena menurut saya kalian hanya buang-buang uang aja kalau sampai beli iPad yang sudah pakai prosesor M1 tapi memorinya masih 64 GB. Karena seriusan deh, 1 atau 2 tahun lagi itu iPad pasti cuma dipakai untuk taking notes atau nonton streaming karena memori internalnya yang sudah penuh. Yang mana kalau cuma untuk taking notes atau nonton YouTube atau streaming, lebih baik beli iPad 9 aja yang harganya 5 jutaan. Linksnya di deskripsi ya. Karena rata-rata orang yang beli iPad atau MacBook yang sudah pakai prosesor M1 atau M2 itu pasti karena kita mau memaksimalkan power chipsetnya ya untuk kebutuhan ngedit video, ngedit foto, coding, dan berbagai produktivitas lainnya. Makanya di sini saya hanya bandingin iPad Air 5 dan MacBook Air yang sama-sama pakai M1 chip dengan memori yang sama-sama 256 GB. Sebelum kita bahas perbandingan antara kedua device ini, coba deh tanya dulu ke diri kita sendiri. Aktivitas, kegiatan, atau produktivitas apa yang bakal kita lakukan dengan iPad atau MacBook yang akan kita beli? Apakah kita itu seorang pelajar atau mahasiswa yang nggak mau nulis pakai pulpen lagi dan buku lagi, pengennya nulis pakai iPad dengan Apple Pencil-nya, atau lebih pilih beli MacBook buat ngerjain tugas kuliah dan skripsi karena belum punya laptop juga mungkin, jadi sekalian aja belinya MacBook. Apakah kita lebih banyak main gamenya atau lebih banyak ngerjain tugas kuliah atau kerjaannya? Dan jenis produktivitas seperti apa yang akan kita lakukan dengan device yang akan kita beli? Apakah menggambar, membuat ilustrasi, menulis pakai tangan, atau lebih suka ngetik dengan keyboard, multitasking, buka banyak Windows dan aplikasi, dan terakhir, kalian butuh nggak layar touchscreen? Sebelum lanjut nonton videonya, subscribe dulu dong, dan jangan lupa juga like videonya ya, biar saya makin semangat membuat video-video berikutnya. Oke, don't get me wrong. Untuk produktivitas, keduanya sama-sama bisa diandalkan. Walau MacBook Air itu lebih baik ya menurut saya, karena itu beneran komputer. Sedangkan iPad kan itu tablet ya, dan aplikasi produktivitasnya itu masih terbatas, baik pilihan aplikasinya ataupun fitur pada aplikasinya. Ketika kita pilih iPad, apapun iPad-nya, misal untuk kebutuhan sekolah atau kuliah, kita harus beli aksesoris tambahannya. Atau setidaknya kita harus beli tempered glass untuk melindungi layar iPad kita, dan juga casing biar nggak baret atau penyok kalau nggak sengaja iPad kita kepentok atau jatuh. Yang artinya nambah uang lagi. Belum lagi kalau kita mau ngetik untuk buat artikel atau dokumen lainnya, kita harus beli keyboard tambahan seperti Magic Keyboard yang harganya itu 4 jutaan sendiri ya di Tokopedia kalau mau menyamai kenyamanan dalam pengetikan dengan keyboard pada MacBook Air. Tapi tetap bisa disiasati kok dengan beli wireless keyboard yang harganya ratusan ribuan. Dan kalau iPad-nya mau dipakai untuk taking notes atau menggambar, kita harus keluar uang lagi buat beli Apple Pencil. Jadi ujung-ujungnya, harga satu set iPad Air 5 dengan segala aksesorisnya yang siap dipakai untuk taking note atau untuk ngetik dengan keyboard, jatuhnya malah lebih mahal daripada MacBook Air. Yang mana kalau kita beli MacBook Air, kita sudah nggak perlu lagi ngeluarin uang buat beli keyboard tambahan. Trackpad bawaannya juga besar dan terbaik di kelasnya. Enak banget dipakai, nggak perlu dipakein casing atau screen guard. Bahkan banyak yang tidak menyarankan
pasang screen guard pada layar MacBook karena gap atau celah antara layar dan keyboard itu tipis banget. Cuma diganjel karet tipis agar antara layar dan keyboard itu tidak langsung bersentuhan. Intinya sih kalau beli MacBook itu sudah langsung bisa dipakai ya, nggak usah ditambahin apa-apa. Untuk portabilitas, iPad Air 5 itu lebih menang ya, ukurannya lebih kecil. Kalaupun kita tambahin keyboard atau keyboard case, itu bisa dilepas dan bisa buat nonton, main game, baca e-book atau web surfing sambil duduk, tiduran. iPad juga enak banget dibawa buat travel, terutama saat kita naik pesawat. Jadi kita bisa nonton film atau serial yang sudah kita download di iPad atau main game. Ya, MacBook juga bisa sih, cuma kurang praktis aja gitu. iPad Air 5 juga bisa masuk ke tas yang lebih kecil. Enak dibawa kemana-mana, lebih ringan, dan bisa dipegang dengan satu tangan saja. Sedangkan MacBook Air layarnya lebih besar 13 inch dan nggak bisa dicopot dari keyboardnya. Masih bisa sih dipakai sambil tiduran, tapi lebih nyaman kalau kita taruh di pangkuan atau ditaruh di meja ya. Kecerahan layar maksimal pada iPad Air 5 itu sampai 500 nits, sedangkan pada MacBook Air itu cuma di 400 nits. Dan kelebihan utama display pada iPad ya touchscreen-nya itu sendiri, karena MacBook layarnya nggak touchscreen ya. Dan sebaiknya jangan deh pegang-pegang layar MacBook, ringkih. Ini saya pakai MacBook Pro M1. Sebulan sebelum masa garansinya habis, layarnya tiba-tiba bermasalah. Dan untungnya masih ada garansi, jadi masih bisa klaim gratis di iBox. Dan diganti secara keseluruhan, nunggunya 1 bulan lebih karena spare partnya dikirim langsung dari Singapura. Kalau aja si layar ini timbul masalahnya setahun setelah garansinya habis, harga layarnya aja itu bisa sampai 11 jutaan, belum termasuk biaya servis. Jadi saya termasuk beruntung waktu itu. iPad Air 5 cuma punya satu USB Type-C port, sedangkan untuk MacBook Air punya 2 port Thunderbolt dan punya lubang headphone jack. Jadi kalau beli iPad untuk produktivitas, ya mau nggak mau harus beli dongle lagi. Dan jangan beli dongle yang murahan ya, karena itu bisa merusak SSD atau memori eksternal kita, atau bahkan merusak iPad atau MacBook kita. Saya sendiri pakai dongle dari IT yang saya beli di iBox dengan harga yang lumayan pricey, tapi itu lebih baik daripada saya beli dongle murahan yang malah merusak MacBook Pro saya. Untuk video call atau video conference, apalagi sekarang zamannya kelas online dan meeting online, kamera depan pada iPad Air 5 kualitasnya jelas lebih bagus ya, karena sudah pakai ultra wide lens 12 megapiksel yang sudah support center stage. Sedangkan MacBook Air kameranya cuma buat video call atau FaceTime, dan itu juga resolusinya 720p yang jelek banget, apalagi kalau ruangan kita itu kurang cahaya. Tapi tetap bisa disiasati dengan nambahin lighting atau lampu yang lebih terang di ruangan kita. iPad Air 5 juga punya kamera belakang 12 megapiksel dan sudah bisa merekam sampai 4K up to 60 fps. Jadi kalau kalian mau buat konten tapi lupa bawa smartphone kalian, kamera pada iPad Air 5 ini bisa dipakai buat ambil foto atau rekam video dan langsung diedit terus langsung diupload ke sosial media kalian. Pokoknya lebih praktis buat ngonten untuk Instagram atau TikTok daripada MacBook Air, di mana kita perlu smartphone atau kamera untuk mengambil foto atau videonya, terus filenya harus ditransfer dulu ke MacBooknya kalau pengen ngeditnya dari MacBook. Ya sebenarnya sih kalau ngedit video untuk sosial media ya mendingan pakai iPhone atau smartphone Android kita. Tapi kalau mungkin kita lupa bawa handphone dan ada momen yang bagus, kamera pada iPad bisa jadi alternatif buat ambil foto atau video. Bagi yang suka main game, jelas iPad lebih unggul karena pilihan gamenya jauh lebih banyak. Tapi MacBook Air juga bisa buat ngegame, walau pilihan gamenya nggak sebanyak pada iPad. Sebenarnya bisa nggak sih kita menggantikan fungsi laptop dengan iPad? Sebenarnya Apple semakin memperbaiki dan menyempurnakan iPad OS agar setidaknya bisa running seperti desktop. Apalagi iPad OS 16 itu sudah ada Stage Manager untuk iPad yang sudah pakai M1 chip. Salah satunya pada iPad Air 5 ini. Tapi ternyata masih banyak yang bingung cara pakai Stage Manager ini. Seperti contohnya aplikasi dan Windows yang terbuka itu nggak bisa diatur posisinya. Tapi tenang, beberapa bulan lagi saat iPad OS 17 dirilis, Stage Manager-nya banyak dapat improve, terutama untuk multitasking. Ngomong-ngomong multitasking, MacBook Air tetap lebih unggul karena MacBook kan laptop beneran ya. Jadi kita bisa buka banyak aplikasi dan Windows sekaligus, bisa di resize ukurannya, diatur posisinya, dan file manajernya lebih familiar daripada file manager pada iPad yang masih membingungkan untuk kebanyakan orang.
Lalu bagaimana dengan kegiatan produktivitas? Saya bisa bilang keduanya ini adalah mesin yang sangat powerful untuk kegiatan produktivitas yang berbeda. Bagi kalian yang cari uangnya dengan menggambar ilustrasi, mendesain logo, atau 3D graphic, painting, iPad Air 5 itu lebih cocok untuk kalian. Walaupun kerjaan seperti ini juga bisa dilakukan dengan MacBook Air. Tapi kalau kalian itu YouTuber, videographer, fotografer, atau kerjaannya itu coding, MacBook lebih cocok ya. Karena pilihan desktop app-nya itu lebih banyak dan fiturnya lebih lengkap. Seperti aplikasi edit video Final Cut Pro yang saya pakai, DaVinci Resolve, Logic Pro, Photoshop, aplikasi Office juga fiturnya lebih lengkap kalau kita langganan. Sedangkan iPad sendiri karena pakai mobile software, jadi terbatas di mana-mana. Kita masih bisa sih ngedit foto pakai iPad dengan Lightroom dan bisa juga ngedit video untuk YouTube pakai LumaFusion. Dan sekarang Logic Pro dan Final Cut Pro juga sudah tersedia pada iPad OS. Cuma sayangnya itu subscription ya, atau bayar langganan per bulannya. Nggak kayak Final Cut Pro untuk MacBook atau iMac yang sekali beli untuk seumur hidup. Kalau mau ngomongin performance, singkat aja sih, keduanya luar biasa kenceng dan sama-sama bisa diandalkan dalam menjalankan aplikasi berat. Kalau ngomongin ketahanan baterai, MacBook Air jelas juaranya. Bisa tahan 3 harian, sedangkan iPad mungkin sehari full, tergantung seberapa intens kita sering pakai iPad kita sebelum akhirnya harus di-charge lagi. Kesimpulannya, kalau kebutuhan kalian itu lebih banyak ke entertainment, gaming, bikin konten untuk sosial media, suka ngegambar atau bahkan cari uangnya dari gambar dan desain logo, iPad Air 5 mungkin lebih cocok untuk kalian. Tapi kalau kebutuhan kalian itu ngedit video untuk kebutuhan YouTube, untuk klien, ngedit foto untuk profesional, multitasking, lebih sering ngetik, atau mau dipakai untuk coding, baiknya ambil MacBook Air yang harganya sekarang sudah jauh lebih murah dari harga waktu pertama kali rilis. Semoga video ini dapat membantu kalian yang masih bingung pilih iPad Air 5 atau pilih MacBook Air yang sama-sama M1. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.